bisa terjadi? Karena kurangnya penyerapan air. Kenapa penyerapan air bisa kurang di Sumatera sana? Makanya terjadi kebanjiran. Karena terjadinya penggundulan hutan. Penebangan hutan yang luar biasa di sepanjang Bukit Barisan. Bahkan banyak terjadi sekarang penggalian tanah karena pertambangan liar. Dan kenapa terjadi pertambangan liar? Juga itu penggundulan dan pembotakan hutan. Siapakah yang memberikan izinnya? Sebab kalau diambil pohon itu hanya 1-2 tidak akan terjadi pembotakan hutan. Kalau hanya diambil 1-2 oleh masyarakat sekitar. Yang menjadi pembotakan hutan secara massal dan pertambangan liar itu yang memberikan izinnya siapa? Adalah pemerintah setempat. Dan pasti kita tahu siapalah yang memberikan izin. Bertanggung jawab sama Tuhan atas kejadian ini. Siapakah yang akan bertanggung jawab akan kejadian ini? Terjadi masyarakat banyak menjadi malapetaka dan banyak menjadi korban kematian. Siapakah yang bertanggung jawab? Harta manusia yang tidak berdosa. Rumahnya, usahanya, semua kebanjiran. Anaknya, suaminya, istrinya, bahkan suami istri ada yang meninggal dalam satu rumah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang melakukan pembotakan hutan, manusia yang tamak. Orang-orang yang melakukan pengeboran atau pengerukan hutan untuk mencari harta yang ada di dalam pegunungan tersebut. Serta orang-orang yang memberikan izin. Oleh karena itu bertobatlah hai orang-orang yang tamak akan uang. Karena kita hidupnya tidak ribuan tahun. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya. Kenapa kita harus mengalihkan fungsi hutan menjadi tempat usaha kita? Tuhan menciptakan hutan itu karena Tuhan sudah tahu memang itu adalah menjadi paru-paru untuk masyarakat setempat yang tinggal di situ. Untuk apa? Untuk penampungan air, untuk menyediakan hawa yang segar dari pohon-pohonan yang ada di pegunungan sana. Kenapa kita harus rakus? Hai orang-orang yang tamak, bertobatlah. Siapakah yang akan bertanggung jawab akan ini? Apakah hatimu tidak tahu? Apakah kamu tidak pernah sekolah? Apakah tidak mengerti pembotakan hutan secara massal itu akan menjadi malapetaka? Apabila kamu sebenarnya mengambil pohon satu, kamu harus tanam lagi pohon satu. Apabila kamu membotak satu kampung hutan itu atau berapa ribu hektar hutan itu, harus kau tanam lagi, bertanggung jawab lagi hutan itu seberapa yang kau botakin. Dan tidak boleh di satu tempat langsung kau botakin. Itu harusnya diambil satu di sini, di sana satu, di sana satu. Kamu harus tanam lagi. Tidak boleh semuanya langsung kau botakin. Apakah semuanya tidak pernah berpikir akan hal ini akan terjadi? Orang-orang yang pernah sekolah pasti tahu bahwa pembotakan hutan akan terjadinya erosi atau kebanjiran, pengikisan tanah. Apakah kita tidak tahu itu semua? Apakah orang-orang yang memberikan izin tidak tahu akan hal ini? Apakah kalian dengan banyaknya uang yang kalian terima dari perusahaan kaya tersebut, kalian main mata dengan para pengusaha, akhirnya mengorbankan banyak jiwa? Siapakah yang bertanggung jawab? Hai kepala desa, camat, bupati, dan gubernur, juga pemerintah pusat, tolong perhatikan kami masyarakatmu. Terbukalah hati nuranimu. Takutlah akan keadaan ini. Tuhan sudah marah. Karena apa? Kita tidak pernah bersyukur akan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Negara kita adalah negara kaya. Laut yang melimpah akan ikan. Pegunungan yang melimpah akan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Darat yang begitu luas yang bebas kita usahakan kapan saja. Kapankah kita tahu bersyukur? Haruskah kita korbankan ciptaan-ciptaan Tuhan, jiwa-jiwa yang tidak berdosa hanya karena kita rakus akan uang? Mari kita sama-sama bertobat. Sama-sama minta ampun sama Tuhan akan kejadian ini. Kita kembalikan hutan menjadi hutan yang benar. Kita kembalikan darat menjadi darat yang benar. Disitulah tempat usaha kita. Kita kembalikan laut dan danau kepada danau yang besar, yang benar. Takut akan Tuhan, bertobatlah. Jangan mengorbankan orang lain demi kekayaan uang ke kampung kita.